setelah kita melakukan konfirmasi beberapa poin, mengkonfirmasi daripada izin usaha yang sudah kita penuhin, insya Allah VTube akan segera on dalam waktu dekat. VTube ini bisa on atau tidak? Gimana teman-teman? Pasti bahwa tim analis di OJK itu memberikan kabar kepada saya bahwa VTube itu akan on di bulan ini. Jumpa kembali di 12 channel, kali ini kembali seputar VTube yang katanya di bulan Juni ini akan on. Kita tahu sejak Juni 2020, VTube dinyatakan ilegal oleh Satgas Waspada Investasi. Kemudian VTube menghilang pada Februari 2021 kemarin. Dan beberapa kali info VTube akan on, VTube akan launching dari para leader, dan ternyata hanya info sesat. Justru manajemen VTube saat itu sangat irit bicara dan terkesan tertutup. Seringnya manajemen dan para top leader membuat informasi-informasi yang tidak jelas, tidak valid, tidak ada kepastian, membuat sebagian para member kecewa dan memilih mundur. Salah satunya adalah Dirga Dadali. Setelah mundur dari VTube, kemudian sering membuat konten tentang VTube dan selalu mengkritiknya dan dianggap haters oleh VTuber. Saling serang, saling roasting pun terjadi di antara mereka, antara hater dan atau ex-member dan member aktif. Bukan hanya ex-member VTube yang sering kritis terhadap VTube. Salah satu YouTuber yang suka mereview aplikasi penghasil uang, Pak Chandra Teja, juga kerap membuat konten tentang VTube pada channelnya. Saking kritisnya terhadap VTube, Bapak Chandra Teja ini sempat mendapat serangan personal dari para member yang tidak terima dengan statement-statementnya. Namun kemudian ada juga yang minta maaf dan tidak sedikit pula yang tercerahkan. Apalagi terbentuknya Serikat VTuber Indonesia sebagai wadah aspirasi para member, khususnya member arus bawah yang selama ini tidak bisa bersuara dan kecewa dengan manajemen karena tidak ada kejelasan kapan VTube on. Bahkan ada info bahwa sudah ada laporan-laporan ke Bareskrim Polri. Manajemen VTube dan top leader Diamond pun merasa terancam. Hal ini terlihat dengan terbentuknya komunitas tandingan yang bernama OCE, One Community Entrepreneur. Sebuah komunitas yang tujuannya hampir sama dengan Serikat VTuber Indonesia, yaitu sebagai wadah aspirasi para VTuber. One Community Entrepreneur ini dibentuk oleh beberapa perwakilan Diamond yang ada di sebuah hotel di Jakarta. Kemudian dalam sebuah interview eksklusif dengan manajemen VTube di channel 5 Minutes Group, Pak Prabowo selaku manajemen VTube mengaku bahwa manajemen sudah memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh SWI dan terakhir tinggal pertemuan dengan SWI. Bahkan Wilbert Karimun menyebutkan bahwa manajemen telah mendapat jadwal pertemuan dengan SWI. Dan insya Allah karena kita sudah memenuhi syarat-syarat yang memang diminta oleh SBY, terkait dari syarat terakhir yaitu PMSI juga kita sudah penuhin. Jadi PMSI adalah syarat terakhir. Oke. Yang harus disubmit ya. Betul. Setelah itu baru masuk ke sidang terakhir, istilahnya kan sidang skripsi ya, sidang terakhir itu lulus gitu ya. Tapi untuk soal perizinan, terakhir kita sudah mendapatkan jadwal dari SWI dan pertemuan itu akan segera dilakukan supaya untuk menyelesaikan semua masalah ini. Seperti biasanya, setiap informasi yang datang dari para Diamond atau para top leader, terlebih langsung dari manajemen VTube itu sendiri, selalu disambut meriah dan membangkitkan semangat, juga keyakinan yang tinggi bahwa VTube akan on lagi. Walaupun pada setiap informasi yang diterima terkadang ambigu dan berulang-ulang. Namun kali ini sepertinya mungkin VTube akan benar-benar on dalam waktu dekat di bulan Juni ini. Hal ini diperkuat oleh Dirga Dadali dalam sebuah kontennya, mengaku sudah mendapatkan bocoran bahwa VTube akan on di bulan ini atau dinormalisasi. Bahwa tim analis di OJK itu memberikan kabar kepada saya, ini langsung saya bocorkan kepada semua teman-teman ya, bahwa VTube itu akan on di bulan ini. Ada hal menarik dari perkataan Pak Prabowo ketika menyampaikan pesannya untuk para haters.
Pak Prabowo mengucapkan terima kasih kepada para haters atas masukan-masukannya. Sikap yang patut dicontoh oleh para VTuber. Pak Prabowo tidak menganggap haters sebagai musuh. Untuk para haters ya, jadi para haters dimanapun Anda berada, saya terima dengar kasih ya? banyak. Oh, terima kasih, Pak. Kenapa terima kasih sama haters, Pak? Jadi ada beberapa poin haters yang menjadi satu masukan kepada kami. Jadi Oh, kami tidak pernah menganggap haters itu musuh kami. Jadi kenapa kok sampai sekarang kalian mungkin menunggu dari kami untuk merespon? Kami terima kasih. Saya cuma bisa ucapkan terima kasih pada mungkin para haters dimanapun Anda berada. Kita terima kasih, masukan-masukan kalian sangat banyak membantu kami. Dan ini membuktikan bahwa orang yang dianggap haters tidak selamanya merugikan. Justru dengan adanya mereka, manajemen jadi lebih tahu letak kekurangan dan kelebihan VTube. Walaupun akhirnya entah merasa nggak enak sama member yang selalu membela manajemen, Pak Prabowo menyebutkan bahwa hanya 1% saja info dari haters yang benar, 99%-nya salah. Orang yang memang mungkin terganggu, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu fokus untuk melihat sisi daripada negatif yang belum tentu benar. Karena pemberitaan-pemberitaan yang dibuat konten oleh para haters tersebut, saya bisa bilang ya mungkin 99% lah, ada 1%-nya benar, oke. 99%-nya itu kebanyakan salah. Bahkan itu hanya gimana ya, saya juga nggak tahu haters itu tujuannya itu apa. Semoga saja VTube on di bulan Juni ini, dan mudah-mudahan tidak ada masalah baru setelah VTube on nanti. Tapi jika sampai akhir Juni VTube masih ilegal, bisa jadi VTube tidak lolos dinormalisasi oleh SWI. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.